bersama saya Eva Maria Magdalena. Jadi di bab 11 kali ini saya kembali dengan membawa materi Create View and Edit teman-teman. Jadi di sini itu uh, ada 6 materi yang akan saya bahas ya teman-teman. Yang pertama ada std-in, std-out dan stdr. Terus pengenalan theme, edit file dengan theme, edit file dengan nano, perintah more less, dan perintah head and tail. Jadi kita langsung ke materi yang pertama aja ya teman-teman. Nah jadi di materi pertama ini ada std-in ya teman-teman. Jadi kita akan buka. Nah std-in itu merupakan standar input, begitu juga dengan std-out dan stdr ya teman-teman. Nah std-out itu merupakan standar output dan sedangkan stdr itu merupakan standar error ya teman-teman. Jadi apapun yang kita ketikkan itu akan dianggap sebagai std-in ataupun std dulu dari sini ya. Jadi dari yang apapun yang kita ketik itu akan dianggap sebagai std-in teman-teman. Nah, ataupun standar input nantinya dari apa? Dari yang sudah kita input itu akan ke std. Akan diproses dan hasilnya baik itu berupa output ataupun berupa error teman-teman. Berupa error itu sendiri akan dimasukkan atau ditampilkan dalam terminal ya teman-teman. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk memanipulasi agar hasil output maupun error itu akan ditampilkan dalam sebuah file ya teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan saja. Ini misalkan saya ke Debian ya teman-teman. Kita ke Debian dulu sebentar, saya akan login. Nah, jadi di Debian itu misalkan kayak saya ketikkan perintah ls teman-teman seperti ini. Nah, ini tuh merupakan stdi ya teman-teman, standar inputnya ya teman-teman. Stdi itu standar inputnya. Nah, ketika kita ketikkan itu kita enter ya teman-teman. Nah, hasil yang kita enter itu yang ditampilkan ketika saya mengetikkan perintah ls itu merupakan standar output ya teman-teman. Nah, kalau standar error itu bagaimana sih? Nah, misalkan di sini saya akan mengetikkan ls terus dirf ya teman-teman. Nah, terus kita enter teman-teman. Nah, jadi di sini itu tidak bisa atau tidak dapat mengakses dirf dan tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Nah, dikarenakan saya tidak pernah membuat direktori atau berkas dirf itu, maka tidak keluar ya teman-teman atau terjadi standar error ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memanipulasi bagaimana supaya hasil dari output maupun errornya itu akan ditampilkan ke dalam sebuah file. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah lagi, yaitu perintahnya ls, kemudian output seperti ini ya teman-teman. Terus titik txt ya teman-teman. Kemudian untuk memasukkan dari hasil output itu ke dalam sebuah teks teman-teman bisa tambahkan simbol lebih dari ya teman-teman. Bagian sini. Mana guys simbolnya? Saya tidak melihatnya. Nah, ini kalian bisa ketikkan simbol lebih dari seperti ini teman-teman. Lalu kalian enter. Nah, setelah kalian enter, ini tidak akan menampilkan hasil outputnya ya teman-teman. Untuk mengecek outputnya bisa ketikkan perintah. Kalian bisa ketikkan cat titik cat output
txt seperti ini teman-teman, kemudian kalian enter. Nah, kalau sudah kalian enter, itu akan menampilkan output dari ls-nya teman-teman. Misalkan di sini saya akan mengetikkan ls dir b seperti ini teman-teman. Nah, kalian masukkan juga lebih dari output txt teman-teman, kemudian kalian enter. Nah, jika saya enter ini tidak ada menampilkan ls dari dir b-nya teman-teman. Kemudian saya akan cek pada output. Saya akan get output seperti ini, terus titik txt ya teman-teman, dengan perintah seperti itu. Terus kalian bisa enter teman-teman. Nah, jadi di sini itu akan menampilkan hasil dari ls itu dir h ya teman-teman, dan akan hilang diganti dengan hasil dari ls dir b. Gimana caranya kalau misal kita mau menambahkan hasil outputnya tadi tanpa menghapus output yang lama? Nah, teman-teman bisa ketikkan perintahnya lagi seperti ini. Di sini saya akan ls min r teman-teman, terus kalian bisa ketikkan lebih dari 2 kali seperti ini, terus output. Nah, terus kalian bisa titik txt teman-teman. Nah, ini kenapa kalian bisa enter, kemudian nah nanti tidak ada menampilkan hasil output apapun ya teman-teman. Nah, ketika kita cek get output, chat output seperti ini, txt seperti ini, kita enter ya teman-teman. Nah, menampilkan hasil dari ls min r-nya ya teman-teman, hasil dari ls min-nya tadi, dan tanpa menghapus dari ls b ya teman. Nah, di sini sama halnya dengan yang error. Misalkan di sini saya akan menghentikan ls dir f teman-teman seperti ini. Nah, kalian enter. Nah, kita akan itu akan menghasilkan stdr atau standar error ya teman-teman. Karena itu saya tidak pernah membuat dirf atau tidak pernah membuat direktori dirf teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan menyimpan stdr ke dalam sebuah file ya teman-teman. Misal kita ketikkan ls dirf output txt ya teman-teman seperti ini, tapi dikasih lebih dari ya teman-teman, dikasih lebih dari seperti ini, lebih dari itu sekalian spasi, terus kalian di sini bisa enter ya teman-teman. Nah, jadi kita enter itu akan tetap ada errornya ya teman-teman, bukan berarti errornya hilang, karena out itu merupakan standar output, itu bukan merupakan karena stdr itu bukan merupakan standar output, melainkan sebuah error ya teman-teman. Nah, terus bisa diganti perintahnya dengan perintah seperti ini, ls dir f ya teman-teman. Kemudian lalu kita ketikkan 2, terus shift, terus seperti ini. Nah, terus kalian bisa error di txt ya teman-teman seperti ini. Nah, kalian bisa enter. Ketika kita enter itu sudah tidak ada perintah errornya lagi teman-teman, sudah hilang, tidak ada perintah errornya. Kita bisa cek sama seperti yang tadi, yang output dengan error, terus error,
di teks di txt ya teman-teman. Nah, untuk cat guys, mohon maaf, ini pantesan kok saya lihat-lihat kok ada yang salah ya, ternyata bukan care melainkan cat seperti ini. Nah, enter. Nah, itu perintahnya itu tidak ditemukan. Sebentar, ini saya itu ngetiknya ada yang salah, harusnya itu seperti ini, dir f terus 2 kurang dari lebih dari error di teks txt itu, sekarang enter. Terus kalian bisa ini lagi, cat or titik txt ya teman-teman, ke enter. Nah, jadi di sini tidak bisa mengakses dirf karena untuk memasukkan error ke dalam file itu sebenarnya sama dengan yang output tadi. Saat kita mau menambahkan lagi, di sini saya tambahkan, misalkan saya mau masuk ke ls ke dalam error teks txt ya teman-teman. Misalkan saya akan menambahkan ls dir ya teman-teman. Lalu ketik 2 lebih dari, terus kalian ketikkan txt ya teman-teman, seperti ini. Terus kalian enter. Sebentar, mohon maaf, ini ada kesalahan, sebentar. Nah, terus kalian bisa masukkan juga, sebentar, care error txt, kalian bisa enter. Nah, di sini untuk dir f itu akan hilang ya teman-teman, dan diganti menggunakan dir ya teman-teman. Sama dengan output yang tadi, misal kita mau menambahkan error yang baru tanpa menghapus error yang lama, bisa teman-teman ketikkan perintah di sini. Misalkan ls dir k ya teman-teman. Jangan deh, rs dir m ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalian bisa ketik 2, terus itu 2 kali. Terus error di teks txt ya teman-teman. Nah, kalian bisa enter seperti ini. Kemudian coba kita lihat di cat error di teks txt ya teman-teman. Nah, dia akan menambahkan error yang untuk dir m ya teman-teman. Misalkan saya mau mengabaikan error yang dari dir ini teman-teman, bisa kalian perintahkan di sini, misalkan ls dir m 2 slice def terus slice null, kita enter. Nah, nanti tidak akan muncul apapun ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan cut terus cut slice def slice null, terus kita enter teman-teman. Nah, nanti di sini tidak ada apapun ya teman-teman, karena untuk
ls dirm-nya itu tadi kita abaikan errornya dan tidak menyimpan errornya ya teman-teman. Nah, untuk perintah itu hanya dikhususkan untuk error saja ya teman-teman. Kalau semisal misal output ketika diabaikan itu sangat-sangat sayang sekali teman-teman. Jadi ini hanya dikhususkan untuk error ya teman-teman. Nah, jadi kita akan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai ini ya teman-teman. Materi mengenai pengenalan PIM ya teman-teman. Nah, di pengenalan PIM itu kita ke sini. Nah, di pengenalan PIM itu merupakan teks indikator yang paling sering digunakan pada Linux ya. Teman-teman, baik itu Debian, Ubuntu maupun CentOS. Nah, ketika mau menjadi seorang sistem engineering, teman-teman itu harus bisa menguasai PIM ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan PIM itu untuk mengedit dan menyimpan sebuah file, nantinya kita masukkan ke dalam PIM itu, terus by default itu akan berada pada commit mode ya teman-teman. Nah, berada di commit mode, nah nanti kalian di commit mode itu tidak akan bisa mengetikkan perintah apapun. Nah, untuk mengetikkan perintah ataupun apapun itu filenya kita harus masuk ke dalam insert mode teman-teman, dan kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan perintah ya teman-teman. Bisa mengetikkan perintah ini, misalkan mengetikkan perintah ini, dan dia akan masuk ke dalam insert mode. Kemudian setelah mengedit, teman-teman itu bisa kembali ke commit mode dengan mengetikkan perintah esc ini ya teman-teman, mengetikkan perintah esc ini. Terus teman-teman kemudian kalau kita mau menyimpan dan mau keluar, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini, *2, lalu kalian bisa wk ini seperti ini teman-teman, *2 terus wk. Jadi seperti itu. Jadi wk itu sebenarnya adalah kombinasi nah w sendiri itu menyimpan, dan key itu untuk keluar. Di sini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketik, kita ke sini dulu, terus kita enter. Nah, di sini coba kita ketikkan seperti ini, dan kalian tap 2 kali. Nah, di sini kita sudah mengetikkan vtap 2 kali, dan kita untuk melihat perintah pim itu jadi kita perlu menginstal perintah pimnya. Jadi kita untuk menginstal itu kita harus masuk ke dalam rootnya ya teman-teman, jangan pada user biasa, karena kalau misal pada user biasa itu nanti kita tidak akan mendapatkan izin. Nah, di sini saya akan memasukkan root terlebih dahulu. Kita akan memasukkan su, bisa memasukkan su seperti ini, terus kalian bisa kalian bisa memasukkan password, kalian enter. Nah, setelah sudah, di sini saya sudah berada di root, jadi kita akan coba untuk install Vim teman-teman terlebih dahulu. Nah, di sini bisa teman-teman tekan perintah seperti apt titik get install Vim, kemudian enter. Nah, di sini jadi kalian bisa ketikkan apt terus min seperti ini, terus install, bisa enter. Nah, jadi di sini itu sudah jadi ya teman-teman, atau
proses filmnya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya itu ini sudah terinstall filmnya ya teman-teman. Untuk apa namanya, perintahnya itu apt terus strip get install film ya teman-teman. Itu nanti seperti ini. Nanti kalian kalau ada tulisan y atau n itu kalian ketik aja y ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung otomatis terdownload ketika saya melakukan perintah Getori aplikasi get install, maka itu otomatis akan langsung terinstall. Tapi mungkin ada juga yang dimana ketika kita mengetikkan perintah apt strip get install file itu akan diminta memasukkan drive ataupun file-file ISO, tapi di sini punya saya itu akan langsung terinstall ya teman-teman, terdownload filmnya. Dan kita langsung ke materi yang berikutnya ya teman-teman. Di materi yang berikutnya itu ada mengenai, sebentar, bukan ini materinya. Di materi yang berikutnya itu ada edit file dengan film ya teman-teman. Nah, edit file dengan film itu kita akan cek apakah perintah v sudah ada ya teman-teman. Di sini kita akan cek. Jadi kita akan kembali ke sini terus clear. Enter ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa ketikkan v ya teman-teman. Di sini seperti yang kalian lihat, filmnya itu sudah terinstall ya teman-teman, sudah terinstall. Jadi saya akan keluar dari film ini teman-teman. Kalian bisa ketikkan dulu, yaitu kalian bisa ketikkan ini terus kalian klik enter ya teman-teman. Nah, itu berarti sudah terinstall ya teman-teman. Jadi kalian itu hanya perlu menggunakan perintah ini film nama txt ya teman-teman. Kalian bisa enter. Nah, kita enter terlebih dahulu. Nah, ini tuh merupakan tampilan dari commit mode ya teman-teman. Jadi kalau misal kita mau membuat file dengan menggunakan Vim, misalkan tadi seperti Vim nana.txt itu kalau misal ada yang belum terbuat txt-nya, dia akan membuat dan masuk ke dalam pengeditan. Kalau misalkan sudah ada, dia akan langsung masuk ke editingnya ya teman-teman. Nah, tidak akan membuat filenya lagi. Nah, di sini kita tidak bisa mengetikkan apapun ya teman-teman. Di sini kita tidak bisa mengetikkan apapun untuk mengeditnya. Kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan i ya teman-teman. Dengan mengetikkan i itu di bawah ya teman-teman, seperti ini. Nah, di bawah itu di ujung ini tuh sudah akan menjadi tulisan berubah menjadi insertnya. Nah, di sini kita bisa memulai untuk mengedit filenya teman-teman. Misalkan di sini akan menambahkan plan satu, terus dua, enter, tiga, enter. Kemudian kita akan kembali ke comment modenya ya teman-teman. Karena kita sudah selesai mengedit teman-teman, kita bisa klik yang ESC.
Setelah itu untuk tulisan di sini itu sudah hilang ya teman-teman. Untuk tulisan insertnya sudah hilang. Nah di sini kita akan menyimpan dan keluar dari Vim-nya dengan perintah ini kita ketikkan ya teman-teman. Perintah titik dulu ya teman-teman. Perintah titik 2 seperti ini. Terus W. Terus key teman-teman seperti ini. Nah terus kemudian kita enter ya teman-teman. Sebentar, itu ada yang salah. Terus nah kemudian kita enter dan kita sudah berhasil untuk keluar dari Vim-nya ya teman-teman. Di sini kita akan coba ls ya teman-teman, apakah nana.txt itu sudah ada ya teman-teman. Ls terus kalian enter teman-teman. Nah di txt-nya itu nana.txt-nya itu sudah ada ya teman-teman. Di sini nana.txt-nya itu sudah ada karena kita lihat dari nana.txt itu dengan perintah seperti tadi ya teman-teman. Kalau kalian ingin lihat isinya, yaitu cat nana.txt ya teman-teman. Nah terus kita enter. Jadi di sini itu tadi yang sudah kita tulis atau yang sudah kita ketik ya teman-teman. Di sini ada line 1, line 2 dan line 3. Nah coba kita di lagi teman-teman, yaitu Vim nana txt ya teman-teman. Nah kita enter, itu kita akan kembali ke sini ya teman-teman. Kita akan kembali ke sini dan di sini line 1, line 2, line 3-nya itu masih ada ya teman-teman, dan kita masuk ke dalam insert modenya lagi karena di sini kita akan mengedit filenya lagi ya teman-teman. Saya akan menambahkan di sini, kita akan menambahkan itu apa ya teman-teman, line 4 ya, line 4 seperti ini ya teman-teman. Nah kita akan kembali ke comment lagi teman-teman, itu kita menggunakan i teman-teman, enter terus i ya teman-teman. L apa i teman-teman, kok lupa ya. Untuk kembali ke comment itu kalian bisa ketikkan, sebentar kok saya lupa ya, kembali ke comment kita akan melihat PPT-nya tadi ya teman-teman. Untuk kembali ke comment itu kita bisa ketikkan titik 2 ya teman-teman. Kita ketikkan titik 2 di sini. Terus enter teman-teman, tidak bisa. Kalian bisa ketikkan titik 2. Kembali ke insert, yaitu kalian bisa ketikkan isc seperti ini teman-teman. Nah terus kalau sudah di sini kita akan menyimpan lagi dengan perintah yang sama, yaitu w terus key ya teman-teman. Kemudian enter. Nah terus di sini kita akan coba dengan menggunakan perintah cat nana txt ya teman-teman, seperti ini. Terus kalian bisa enter. Nah jadi di sini itu sudah ada line 4 yang barusan saya masukkan ke dalam filenya teman-teman. Berarti ini menandakan bahwa filenya itu sudah tersimpan ya teman-teman. Nah di sini saya akan nah sekarang saya akan
coba keluar dari Vim-nya tanpa menyimpan perubahannya teman-teman. Misal di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke Vim-nya teman-teman. Nana.txt teman-teman bisa enter. Nah seperti ini. Nah terus kemudian saya akan masuk ke insert mode ya teman-teman. Nah, kalau sudah masuk ke dalam insert mode, kemudian di sini saya akan menghapus line 3 dan line 2. Kita hapus. Ini line 4. Saya akan menghapusnya line 3 dan line 2 ya, teman-teman. Di sini kita akan hapus dulu. Seperti ini. Nah, jadi di sini itu saya akan menyisakan satu line saja ya teman-teman, lalu kita akan kembali ke command mode, lalu di sini kita akan keluar ya teman-teman. Lalu di sini kita akan keluar untuk, nah di sini kita akan keluar saja teman-teman, tanpa menyimpan. Kalau tadi itu kita pakai UI dan key, lalu kita keluar, baru itu akan tersimpan. Nah jadi di sini kita keluar saja tanpa menyimpan ya teman-teman. Kita bisa pakai titik 2 terus key tanda pentung ya teman-teman. Tanda pentungnya mana, tanda pentung atau tanda seru ya teman-teman. Kemudian kalian bisa enter ya teman-teman. Nah jadi di sini itu kita akan coba mengetikkan get nana txt ya teman-teman, enter. Nah jadi kalau semisal tadi kita tidak menyimpan menggunakan titik 2 w terus key itu tidak akan tersimpan ya teman-teman, karena untuk menyimpannya itu kita harus memerlukan perintah titik 2 w key dan itu di enter ya teman-teman. Kalau semisal tanpa mengetikkan perintah itu tidak bisa dan tidak akan tersimpan teman-teman. Lanjut kita ke materi yang berikutnya mengenai edit file dengan nano ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah ketik nano elva.txt. Nah, jadi semisal elva.txt itu sudah ada, dia akan langsung mengedit ya teman-teman. Kalau semisal elva.txt itu belum ada, dia akan membuat lalu kemudian mengeditnya. Oke, kita enter ya teman-teman. Di sini kita akan sudah mulai mengedit ya teman-teman. Misalkan saya akan menambahkan dua hal, yaitu si line 3, lalu kita kasih line 2 ya teman-teman, lalu kita tambahkan lagi, enter, tambahkan sebentar, ini jauh banget, si line 3 ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk menyimpannya itu agak sedikit berbeda ya teman-teman, dengan kalian bisa dilihat di bawah sini itu ada bantuan tulis, cari, keluar, baca. Pokoknya ini ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, itu tuh namanya itu ada shortcut ya teman-teman. Nah, shortcut itu seperti ini. Kalau misal
panah ke atas dan kemudian tanda panah ke atas yaitu kontrol kemudian ditambah dengan huruf yang berikutnya ya teman-teman. Misalkan sini ada CTRL X itu untuk exit dan kemudian CTRL O itu digunakan untuk whiteout. Lalu kemudian ada CTRL G juga. Nah, jadi di sini itu ada berbeda-beda teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan CTRL-X, kita tuh mau menyimpan. Tadi kalau misal kita menggunakan CTRL itu nanti dia langsung menyimpan teman-teman tanpa menanyakan mau disimpan atau tidak. Ini kita langsung exit aja teman-teman. Dan saya enter. Nah, kemudian kalian itu untuk isinya itu masih sama ya teman-teman, ini masih sama seperti tadi ya teman-teman, tidak ada yang berbeda gitu. Di sini saya akan coba menambahkan ya teman-teman, di sini akan menambahkan yaitu C line 6 kah teman-teman, kita akan menambahkan C line 6 ya teman-teman. Terus kalian itu bisa kembali ke teman-teman mau tanpa menanyakan mau disimpan atau tidak ya teman-teman. Jadi kita di sini akan melihat perbedaannya ya teman-teman. Perbedaannya itu dari kalian ketika menggunakan CTRL-X ya teman-teman, kita itu mau menyimpan atau tidak. Nah, ini kalau misal kita mau menggunakan CTRL itu dia langsung menyimpan gitu ya teman-teman. Nah, langsung menyimpan tanpa menanyakan mau disimpan atau tidak. Di sini kita langsung exit aja ya teman-teman, kita langsung ke exit aja, CTRL-X. Terus kalian bisa ke CTRL-Y ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa ketikkan lagi ya teman-teman, kalian bisa ketikkan lagi yaitu cat txt seperti ini, saya enter. Nah, jadi di sini itu sudah bertambah ya teman-teman, sudah bertambah 6 gitu ya teman-teman. Lanjut kita ke materi yang berikutnya yaitu ada perintah more less ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Kita clear dulu ya teman-teman ini ya. Bentar, kalian bisa masuk ke root dulu dengan mengetikkan perintah su terus kata sandinya. Sekarang enter. Di sini kalian itu bisa ketikkan add slice per slice block, terus kalian bisa slice root ya teman-teman. Nah, setelah itu titik lagi teman-teman, terus kalian bisa nah kalian semisal jadi gini guys, jadi gini teman-teman, buat log itu berisi catatan-catatan pada saat kita booting ya teman-teman. Terus dan kita enter jadi seperti ini. Nah, jadi ini untuk melihatnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk more ya. Kita sekarang ganti cat-nya teman-teman. Kita ganti dengan perintah more slice per slice log terus slice boot seperti ini. OT sih.
slice titik lock lagi. Jadi di sini itu tampilannya seperti tampilan more seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilan more itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hanya menampilkan sebagian saja ya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau menampilkan di bawahnya lagi itu bisa ya teman-teman. Kita klik enter maka nanti itu akan menampilkan per satu baris gitu ya teman-teman. Ataupun bisa dengan menggunakan tanda panah atas dan bawah ya teman-teman pada panah atas dan bawah ya teman-teman pada keyboard ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu nah, untuk keluar more itu kalian bisa klik di titik J, itu kelemahan more. Di titik J ya teman-teman. Nah, terus kalian itu bisa mengetikkan nah, kalau CLI itu tidak bisa kembali lagi ke atas ya teman-teman. Kalau misalnya pada GUI kan dia masih bisa kembali ke atas ya, karena kebantu sama mouse atau kursornya ya teman-teman. Sedangkan kalau misal pada DPI itu tidak bisa. Nah, untuk menutupi kekurangannya kita bisa menggunakan LS ya teman-teman. LS seperti ini. Bisa untuk mengganti perintah ya teman-teman. LS seperti ini. Var log slice titik log lagi ya teman-teman. Terus kalian kita enter. Nah, nanti di sini ada tulisan seperti ini, kalian bisa klik I aja ya teman-teman. Nah, terus nanti dia akan menampilkan yang seperti more tadi, tapi ini bisa di scroll ke atas ya teman-teman. Nah, kita bisa enter. Nanti kembali ke atas ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa menggunakan tanda panah yang ada di bawah, yang ada di keyboard ini. Jadi ini tuh bisa di ke atasin atau di scroll ke atas ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga bisa kembali ke atas maupun ke bawah ya teman-teman. Jadi di sini materi yang terakhir itu ada perintah head and tail ya teman-teman. Jadi di perintah head and tail seperti ini teman-teman. Nah, perintah untuk perintah head and tail ini sebenarnya mirip-mirip sama perintah more and less ya teman-teman. Dan cat tadi. Jadi untuk melihat isi sebuah dari file, kita coba praktikkan saja ya teman-teman. Jadi kalian bisa ke sini dulu. Terus keluar aja lah.
Jadi kalian itu tadi bisa ketik su, terus masukkan kata sandi. Nah, kalian bisa masukin perintah yang ini ya teman-teman, yang mana tadi ini. Nah, perintah yang ini teman-teman, head. Ini. Nanti biar keluar seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di default itu tadi dia akan menampilkan 10 baris ya teman-teman. 10 baris. Nah, di sini kita akan gunakan yang sama ya teman-teman. File yang sama. Terus kalian hanya mengganti aja slice par, terus slice lagi log ya teman-teman, seperti ini. Slice boot titik log ya teman-teman, titik log. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kalian tuh bisa enter. Nah, dia akan menampilkan 10 baris terakhir pada boot look ya teman-teman. Nah, kita itu bisa manipulasi, misalkan kita mau melihat 3 baris pertama dari boot tersebut. Misal teman-teman mau lihat 3 baris pertama pada file boot log. Nah, di sini teman-teman bisa ganti menggunakan perintah hand, terus min m 3, terus slice where slice look slice bold titik log lagi teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter. Sebentar, ini sepertinya ada yang typo guys, ini nggak bisa. Sebenarnya dia typo. Dari kalian enter. Mungkin karena ini efek sudah saya capek ya teman-teman, banyak yang typo. Terusnya loh. Nah, jadi ini itu kalian sudah menampilkan 3 baris pertama ya teman-teman, sudah menampilkan 3 baris pertama pada file bootloop-nya ya teman-teman. Nah, misalkan untuk filenya teman-teman ketikkan seperti ini. Untuk tilenya itu kalian bisa ketik tile, terus min n 3 slice var slice log slice boot titik log lagi teman-teman. Kalian bisa enter ya, enter seperti ini. Oh, ini juga ada tipe lagi ya teman-teman, ada banyak tipenya ini mas ya. Bentar. Ya Allah, ini juga bertypo guys. Nah, jadi di sini itu kalian akan menampilkan 3 baris terakhir ya teman-teman, 3 baris perintah. Jadi untuk perintah ini juga bisa digunakan untuk melihat real time history-nya. Nah, jadi sekian materi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.